Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Uliandini. Saya Jara Siti Holipatur Rahman. Saya Fitrani. Kami dari kelompok 10 dan kami akan menjelaskan tentang simulasi alur proses pengiriman data melalui protokol OSI. OSI adalah mode referensi yang diciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuan OSI layer adalah menjadi mode rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki bersifat interpolat, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Jadi pada proses pengiriman data melalui protokol OSI ini ada 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Yang ketujuh, nama lapisan application. Fungsi utama application sebagai alat pengumpulan informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Contoh protokol dari application mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer, menyimpan semua informasi dan domain dalam jaringan, melakukan pengunduhan dan pengunggahan file, membantu proses transfer data informasi antar jaringan. Penggunaan Memo untuk mengizinkan beberapa data selain teks dengan pengendalian hasil seperti video, suara, dan berkas binar agar dapat transfer melalui email tanpa harus mentransferkan terlebih dahulu data-data tersebut ke dalam teks format ASCII. Membentuk sebuah newsgroup maupun grup diskusi dalam sebagai bis surat yang bekerja untuk mengambil dan membaca email yang masuk ke akun untuk mengakses dan di server. Melakukan komunikasi dengan server, mengirimkan email dari lokal email ke server sebelumnya ke server email tujuan. Memonitor peralatan-peralatan jaringan seperti server, router, switch, dan peralatan server lainnya. Membuat sebuah terminal atau sebuah proses yang terhubung langsung dengan sistem yang dituju sehingga dapat secara langsung memanipulasi sistem yang. Lapisan yang keenam yaitu presentation. Fungsi utamanya yaitu 1. Melakukan enskripsi data atau pesan, 2. Melakukan proses kompresi atau dekompresi, 3. Melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk, 4. Mentranslasi data, 5. Menyajikan data, 6. Menentukan tipe data. Protokol dari lapisan presentation yang pertama yaitu PICT, TIFF, JPEG merupakan format data untuk aplikasi berupa gambar atau image. Yang kedua, MIDI, MPEG, dan QuickTime merupakan format data untuk aplikasi sound dan movie. 3. ASCII merupakan format data untuk informasi dalam bentuk teks. Contoh lapisan yang kelima yaitu lapisan session. Fungsi utama dari lapisan session adalah melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, merupakan bentuk komunikasi antar jaringan. Agar dapat membangun komunikasi, dibutuhkan sebuah lapisan yang dapat mengolah sistem komunikasi yang terjalin di antara semua komputer. Contoh protokol dari lapisan session yang pertama yaitu NetBIOS. Kegunaannya melakukan sesi koneksi yang berbaris connection oriented. Contoh protokol yang kedua yaitu RPC, menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh. Contoh protokol yang ketiga yaitu socket. Kegunaannya untuk menggambarkan konektor yang menghubungkan motherboard dengan prosesor khususnya untuk tipe komputer desktop dan server.
Contoh protokol yang keempat yaitu SQL, NetBEI, dan Windows. Penggunaan dari contoh protokol SQL yaitu untuk mengakses maupun mengubah database. Kegunaan contoh protokol dari NetBEI yaitu implementasi bertambah lanjut dari protokol jaringan NetBEI yang hanya tersedia dalam sistem operasi Windows. Penggunaan dari contoh protokol Windows yaitu mengelola file dan aplikasi Anda yang sedang menyala dan menggunakan peripheral seperti printer, monitor, keyboard, dan mouse. Contoh lapisan yang keempat yaitu transport. Fungsi utama dari lapisan transport adalah 1. Menerima data dari session layer. 2. Memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Meneruskan data ke network layer untuk diberi header atau judul. Yang keempat, memastikan reliabilitas. Contoh protokol dari lapisan transport yaitu yang pertama, Transmission Control Protocol atau TCP, yaitu mengirimkan file yang sudah terenkripsi dari satu komputer ke komputer lain. Protokol dari lapisan transport yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP, yaitu bisa diandalkan untuk bertukar data. Fungsi utama network adalah mendefinisikan alamat-alamat IP, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan melalui menggunakan router dan switch layer 3, menjaga antrian tarif di jaringan. Protokol dari network yang pertama ada Internet Protocol atau disingkat IC. Kegunaannya untuk memastikan agar data dikirimkan untuk perangkat yang tepat. Yang kedua ada Routing Information Protocol. Kegunaan RIP sebuah routing protokol yang mampu memberikan jalur rute terpendek serta rute terbaik yang dapat dilalui oleh suatu paket data yang dikirimkan sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth karena hop tujuan dapat dicapai dengan cepat. Ketiga ada Address Resolution Protocol. Kegunaannya untuk menerjemahkan alamat logika menjadi alamat fisik. Dan yang keempat ada Reverse ARP. Kegunaannya untuk mengadakan translasi MAC address yang diketahui menjadi IP address. Fungsi utama dari data link adalah untuk menentukan bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Protokol dari yaitu yang pertama ada point to point atau disingkat dari PPP. Kegunaannya untuk membangun hubungan antara dua node jaringan. Dan yang kedua ada Serial Line Internet Protocol atau disingkat SLIP. Kegunaan SLIP adalah kebanyakan enkapsulasi usang dari internet protokol yang dirancang untuk bekerja di port serial dan koneksi modem. Fungsi utama physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi antara sistem memindahkan bit antara devices. Adapun protokol dari physical layer yaitu Ethernet, PDDI, ISDN, ATM 10 base T, 100 base TX, HSSI, dan P35X.21, yaitu kegunaannya untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame.